Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sejarah tentang Roro Jonggrang ingkar janji. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Bolehkah kalau kita menyebut Jawa sebagai Pulau Candi? Kenapa begitu? Ya, bayangkan saja, banyak sekali candi tersebar di pulau yang satu ini, dari candi kecil sampai candi yang paling besar. Peninggalan dua agama di Indonesia, Buddha dan Hindu. Kalau kita mengenal Borobudur sebagai sebuah peninggalan Buddha yang besar, bahkan terbesar di dunia, maka salah satu peninggalan Hindu yang paling penting adalah Candi Prambanan. Yang pertama, Candi Prambanan. Candi Prambanan dibangun oleh dinasti Sanjaya di abad ke-9. Tepatnya selesai dibangun pada tahun 825 Masehi. Candi yang mempunyai tinggi 47 meter ini terletak kurang lebih 17 km dari Yogyakarta. Kita bisa dengan mudah melihatnya karena letak candi ini hanya 100 meter dari jalan utama. Candi Prambanan terdiri atas 3 kompleks bangunan. Candi utama memiliki 3 tempat pemujaan yang didedikasikan untuk Dewa Tirmuti. Candi Siwa terletak di tengah, Wisnu di sebelah selatan dan Candi Brahma di sebelah utara. Disebut Candi Siwa karena di dalam bilik candi utamanya terdapat patung Dewa Siwa, Dewa Perusak. Demikian pula pada Candi Brahma dan Wisnu, di mana di masing-masing candi terdapat patung Dewa Brahma, Dewa Penjaga, Dewa Wisnu, Dewa Pencipta. Ketiganya menghadap ke arah timur. Di depan setiap candi berdiri candi-candi lain yang lebih kecil, yang disebut dengan Candi Wahana, yang masing-masing menghadap ke arah barat. Dinamakan Candi Wahana karena di dalam bilik candi-candi ini terdapat patung binatang yang bisa dipakai sebagai tunggangan atau kendaraan atau wahana dari dewa-dewa tersebut. Lembu Nadi adalah tunggangan Siwa, burung Garuda adalah tunggangan Wisnu, dan angsa adalah tunggangan Brahma. Seperti Candi Borobudur yang kaya dengan reliefnya, Candi Prambanan juga memiliki relief yang dipahatkan di pagar langkat. Di Candi Siwa dan Candi Brahma terdapat relief cerita Ramayana, sedangkan di Candi Wisnu terdapat relief cerita Krisnayana. Apabila kita memasuki candi utama dari utara, maka kita akan menemukan sebuah patung putri yang sangat cantik, Roro Jonggrang. Patung ini berhubungan erat dengan kisah atau legenda yang dipercaya masyarakat yang melatar belakangi berdirinya Candi Prambanan atau Candi Roro Jonggrang. Yang kedua, Roro Jonggrang Bandung Bondowoso. Menurut legenda, Roro Jonggrang adalah putri dari Roro Boko yang berkuasa di daerah Prambanan. Kecantikan dan keanggunan Roro Jonggrang membuat seorang pria dari daerah Pengging yang bernama Bandung Bondowoso ingin memperistrinya. Tapi sebenarnya Roro Jonggrang tidak mencintai Bandung Bondowoso. Sebagai strategi menolak pinangan tersebut, Roro Jonggrang mengeluarkan syarat yang dibuatkan 1000 candi dalam waktu 1 malam. Bandung Bondowoso pun menyanggupinya. Sebelum melaksanakan pekerjaannya, dia bersemedi untuk mendapat kekuatan dan bantuan dari para jin. Menjelang petang, pembangunan 1000 candi mulai dilaksanakan dan menjelang matahari terbit, pembangunan itu hampir selesai. Melihat hal ini, Roro Jonggrang pun cemas dan berusaha mencegah kerja tersebut. Roro Jonggrang kemudian memanggil semua putri desa untuk membakar jerami dan memukul lesung, alat penumbuk padi tradisional di Jawa, supaya terkesan hari menjelang fajar. Jin-jin yang melihat hari telah menjelang fajar mulai meninggalkan pekerjaannya. Setelah dihitung, ternyata pekerjaan yang tersisa hanyalah sebuah arca.
Bandung Bondowoso pun mengetahui kecurangan Roro Jonggrang. Dengan perasaan marah dan kecewa, ia mendatangi Roro Jonggrang. Tapi Roro Jonggrang tetap bersikukuh minta digenapi menjadi 1000 candi. Hal ini menimbulkan kemarahan Bandung Bondowoso. Kurang satu, tabahnya kamu sendiri. Setelah Bandung Bondowoso mengeluarkan kata-kata itu, Roro Jonggrang pun langsung berubah menjadi arca untuk melengkapi sebuah arca yang belum terselesaikan, dan arca ini bisa kita lihat di bilik sebelah utara candi utama. Yang ketiga, Bandung Bondowoso menyusun batu dan menegakkan candi beratus-ratus sampai lewat tengah malam. Aneh, ia tak merasa lelah, tapi tiba-tiba ia dengar suara-suara pagi datang dari jauh. Ia tak melihat warna fajar, tetapi ia tahu ia telah gagal. Ia pernah berhasil menyelesaikan 1000 bangunan dalam waktu yang ditentukan. Legenda Roro Jonggrang yang menyelesaikan asal-usul himpunan candi yang mempesona di Prambanan itu memang sebuah cerita kegagalan. Syah dan Bandung Bondowoso yang menang perang berhasrat memperistrikan Jonggrang, putri mendiang Raja Baka yang telah dibunuh. Gadis itu ketakutan. Kerajaan ayah yang telah jatuh ke tangan kekuasaan Pengging, dan itu berarti ia bukan lagi orang yang merdeka. Tak mungkin ia menampik kehendak seorang lelaki yang kini dipertuan. Tapi ia menemukan jalan lepas. Diajukan syarat ia mau menerima pinangan mendekar itu bila 1000 candi ditegakkan dalam satu malam. Bandung Bondowoso setuju. Kesanggupan itu memang mengherankan, tapi di sini agaknya legenda Roro Jonggrang mengandung sebuah teks lain yang ingin bercerita bahwa tiap kemenangan selalu mengandung kekalahan yang absolut tak ada di dunia. Di Prambanan dan di luarnya, perang tak akan cukup, pembunuhan tak akan pernah memadai, dan ada yang minus dalam tiap tahta. Itu sebenarnya kita tahu apa arti penaklukan. Roro Jonggrang ternyata bukan bagian dari benda jarhana. Ia merdeka, ia bisa menuntut dengan satu syarat yang sulit, bahkan mustahil. Bahwa Bandung Bondowoso senang sang pemenang pembela Pengging. Menerima syarat itu menunjukkan ada ambivalensi dalam hubungan kedua manusia itu. Lelaki itu berkuasa, tapi perempuan itu terlepas dari hubungan milik dan dimiliki. Bahkan Bandung membiarkan dirinya masuk ke angan-angan Jonggrang. Orang bisa mengatakan bahwa yang diniatkan tumbuh dalam hubungan itu, dalam cinta, dan cinta dengan atau tanpa membaca kalimat Thomas Kempis pada abad ke-15. Tak merasakan beban, tak berpikir tentang kesultanan. Cinta bahkan mencoba apa yang melebihi kekuatan diri, dan tak minta dimaafkan di hadapan kemustahilan. Tapi bukan sikap angkuhkah yang mendorong Bandung menerima syarat itu? Katakanlah ini yang terjadi. Sang perkasa telah berhasil membinasakan Raja Bak itu, merasa malu untuk menyatakan tak sanggup membawa 1000 candi dalam satu malam. Tapi keangkuhan dan rasa malu mengandung pengakuan bahwa ada orang lain, dan orang lain itu hadir di dalam posisi untuk menilai dan menghakimi. Di sini perkesaan juga menemui batasannya. Bandung Bondowoso tak dapat menafkainya yang lain yang tegak di luar itu, yang lain yang memandang ke arahnya. Saya bayangkan ia, Roro Jonggrang, saya bayangkan pada sebuah senja, ia berkata kepada peminangnya, sebenarnya saya cukup takjub. Tuhan tak memperlakukan saya sebagai jarahan perang. Bagaimana ini mungkin? Ada hal yang mustahil yang membuat kita memilih dan berbuat, jawab Bandung Bondowoso. Untuk apa? Bandung Bondowoso tak menjawab. Ia hanya meliputi lengan dan berjalan kembali ke markas pasukan, melewati deretan panci Pengging yang ditutupi gelap. Sejak ia menemui Roro Jonggrang dan melihat wajahnya yang ketakutan tapi tak merunduk, dengan ucapan yang gemetar tapi fasih, ia tahu ada yang sia-sia dalam tiap kemenangan. Apa yang didapat para pendewa setelah membinasakan Kurawa
dan menguasai Astina dan Amarta, seluruh generasi kedua keluarga Pandu yang seharusnya melanjutkan dinasti itu tewas di medan perang. Apa yang dicapai Rama setelah merebut Sita kembali, ia tak yakin perempuan itu yang bertahun-tahun disekap di istana Alengka, seorang istri yang belum dinodai. Kebanggaan diri dan kejayaan, mungkin itulah yang menggerakkan perang. Perang memang mengubah sejarah, tapi setelah itu sejarah mengocah para pendekar dan lahir penulis tragedi. Jika saya mohon Tuhan membangun 1000 candi di sekitar Bukit Prambanan itu, akankah Tuhan memenuhinya? Tanya Jonggrang. Saya akan gentar, tapi saya akan membangunnya. Dalam satu malam, ada hal yang mustahil yang menyebabkan kita berbuat. Seseorang pernah mengatakan, manusia membuat sejarah karena direcat yang mustahil. Kemenangan, kejayaan, keadilan, dan hal-hal yang dicita-citakan sebagai alternatif bagi hidup yang pernah penuh. Sebuah wilayah dengan 1000 candi yang didirikan dalam satu malam adalah satu dari deretan angan-angan itu. Bahasa mencoba merumuskan dalam itu, sebabnya kata-kata tak sepenuhnya transparan. Tak pernah jelas apa yang sebenarnya ditandai dengan kata 1000. Percakapan sehari-hari, retorika, resmi dan menyiapkan populer. Bandung Bondowoso agaknya tahu akan hal itu. Ia harus siap menjangkau yang tak terhingga. Ketika sore mulai merayap, ia berangkat meninggalkan markas sendiri. Konon di bukit itu para roh halus membantunya mengangkat batu dari merbabu dan menyusun dan memahatnya dengan relief yang menakjubkan. Waktu pun berjalan, tapi apa yang membatasi malam? Dengan pagi, fajar yang mereka, cicit burung di hutan, detakan lesung perempuan tani, atau asap dapur di balik gunung, atau sebuah kendaraan akan batas yang mengingatkan bahwa yang tak terbatas selalu iluput. Tapi setiap yang mengatakan kisah Bandung Bondowoso hanyalah cerita kesesiaan, tak akan memahami bahwa yang terbatas juga mempunyai gagah dan mampu menyentuh hati. Ketika ia tahu ia gagal menyelesaikan 1000 candi dan gagal pula cintanya kepada Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso pergi ke Belukar dan memahat sebuah patung. Ingin ia mengenang perempuan itu. Patung itu sebuah ikhtiar menganggap yang indah. Ia bukan keindahan itu sendiri, tetapi tetap berharga hingga hari ini. Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso erat kaitannya dengan Candi Prambanan, di mana candi ini juga memiliki nama lain, yaitu Candi Loro Jonggrang. Alkisah pada zaman dahulu kala, terdapatlah 2 buah kerajaan Hindu yang ada di Pulau Jawa dan terletak di dekat daerah yang sekarang bernama Prambanan. Kerajaan itu adalah Kerajaan Pengging dan Keraton Boko. Kerajaan Pengging adalah kerajaan yang subur dan makmur, yang dipimpin oleh raja yang arif dan bijaksana, bernama Prabu Damar Moyo, dan memiliki seorang putra laki-laki yang bernama Bandung Bondowoso. Sedangkan Kerajaan Pengging yang berada di wilayah Kerajaan Pengging diperintahkan oleh seseorang raja yang kejam dan memiliki wujud bukan manusia, tetapi seorang raksasa yang suka makan daging manusia yang bernama Prabu Boko. Meski berwujud raksasa, Prabu Boko memiliki seseorang putri yang cantik seperti bidadari yang bernama Putri Loro Jonggrang. Beliau memiliki kecantikan bak seorang dewi dari kayangan. Dalam kerajaan Prabu Boko memiliki seseorang pati yang bernama Pati Gupolo. Beliau adalah seorang yang sakti mandraguna. Suatu kali Prabu Boko dan Pati Gapulo merencanakan untuk memberontak kepada Kerajaan Pengging, dan dibuatlah rencana itu semata-matanya dan mengumpulkan perbekalan dari memaras rakyat serta melatih pemuda di kerajaannya untuk meraji prajurit. Setelah wajibnya tiba, berangkatlah Prabu Boko ke Kerajaan Pengging untuk berperang. Dan terjadilah peperangan yang dahsyat antara prajurit kedua kerajaan itu, dan banyaklah korban berjatuhan di kedua belah pihak. Dan akhirnya banyak rakyat dari Kerajaan Pengging yang menderita dan kelaparan.
Karena sudah banyak rakyat yang menderita, maka Prabu Damarmoyo mengutus anaknya sendiri yakni Badung Bondowoso untuk maju ke medan pertempuran melawan Prabu Boko. Dan terjadilah pertempuran yang sengit antara dua orang tersebut. Dan akhirnya Prabu Boko dapat dikalahkan. Melihat rajanya tewas, Patigapuro melarikan diri ke kerajaan dan melaporkan kematian tersebut ke Putri Loro Jonggrang. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan pengucapan kata. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya pamit. Rahayu, Rahayu, Rahayu.